Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertemu dengan salah satu sosok yang sangat berjasa dalam di sekolah SDN Ciriung 04. Di sini saya bertemu dengan Bapak Bambang Trisakti ya Pak ya. Di sini saya mau bertanya-tanya tentang sekolah ini. Saya mau bertanya Pak. Bagaimana perkembangan sekolah ini sejak kami lulus? Ya, perkembangannya dalam bidang apa yang ditanyakan? Dalam bidang pendidikan. Pendidikan. Oke. Adik lulus tahun berapa dari Ciriung 4? Saya itu tahun 2021-2022 kayak Pak. 2001-2002. Berarti Pak Bambang belum di sini ya? Pas itu Pak. Oh, Bapak ada. Oke. Ya, perkembangan yang ada bisa kamu lihat. Kalau Pak Bambang yang cerita kan mengada-ada. Tetapi kalau anak-anak bisa melihat sendiri perkembangan fisik bagaimana, perkembangan pembelajaran gimana, dan lulusannya seperti apa. Jadi dalam kurun waktu sekitar 4 tahun ya berarti. Betul, Pak. Cukup ada perkembangan yang luar biasa. Setelah itu saya mau nanya lagi nih Pak. Apakah ada perubahan besar dalam sistem pembelajaran di sini? Ya. Kalau pembelajaran memang kita mengikuti alur karena kita sekolah negeri. Jadi apa yang dianjurkan oleh Menteri Pendidikan kita ikutin. Dan ternyata anak lebih kreatif dengan cara itu, dengan adanya P5, dengan adanya ekskul yang lebih banyak. Jadi perkembangannya luar biasa. Terus ini saya mau bertanya tentang kenangan dan kesan. Apa pendapat Bapak atau Ibu tentang angkatan kami dulu? Paling ngeyel. Hah? Paling ngeyel. Tadi edit. Ya, angkatan 21 boleh dibilang kalau siswanya kreatif. Cuman waktu itu belum ada kesempatan untuk berkreasi. Ya, pola inilah yang Pak Bambang kembangkan supaya dengan latar belakang anak-anak yang kreatif ini bisa mengungkapkan pendapatnya lebih baik. Siap. Itu sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Bambang Trisakti atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama-sama, terima kasih Pak Bambang. Pesan anak-anak yang ada di PGRI belajar yang lebih baik supaya cita-cita kamu tercapai. Amin ya Allah. Amin. Jangan sampai kamu hanya main, hanya kegiatan ini tetapi menyesal di kemudian. Itu saja. Siap, ya. Terima kasih. Ya, oke. Selamat jalan, selamat berjuang. Siap. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Sefira dan rekan saya namanya Yan Marvela. Saya dari angkatan 2021 ingin mewawancara Bapak, apakah boleh? Silakan. Saya mau nanya bagaimana pesan dan kesan Bapak selama mengajar di SDN Ciriung 04? Kesan dulu mungkin ya. Kesan Pak Guru selama mengajar di sini sebenarnya ya sangat menyenangkan lah. Sangat senang, terus anak-anaknya juga setiap angkatan itu pasti beda-beda ya ininya, pembawaannya, karakternya gitu. Tapi intinya setiap angkatan lulusan Ciriung 4 itu semuanya istimewa sih, dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Intinya Pak Guru sangat senang dan ya bahagialah bisa mengajar di sini. Ya mungkin itu. Atau pesannya nggak usah kali ya? Kesannya aja. Pesannya mungkin untuk semua lulusan Ciriung 4, tolong jaga nama baik sekolah. Tunjukkan bahwa SD Ciriung 4 itu adalah sekolah yang berkualitas, ya. Bawa nama baik sekolah, ya, mengharumkan nama baik sekolah dan selalu bisa menjadi kebanggaan sekolah dan orang tua. Ya mungkin itu. Ada. Bagaimana kesan dan pesan Bapak mengajar kami berdua di kelas 6C waktu itu? Ini angkatan 2021. Waktu itu COVID ya? Iya COVID, selesai COVID. Kita COVID waktu itu belajar juga tidak seperti biasanya kan, semuanya harus daring, terus harus dikerjakan online juga tugas-tugasnya. Sebenarnya sih untuk interaksi ya mungkin kita tidak terlalu banyak ya, tidak sebanyak sekarang. Tapi walaupun interaksinya cuma sedikit, yang jelas itu tadi semua angkatan tuh membawa kenangan tersendiri gitu. Semuanya istimewa dan ya semoga kalian juga
bisa merasakan kebahagiaan dan kesenangan waktu itu masih sempat belajar di sini gitu, walaupun keadaannya COVID. Ya mungkin itu. Sudah gitu aja. Terima kasih ya Bapak telah diwawancarai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP PGRI 1 Cibinong akan menjelaskan dan ingin mempertanyakan kepada kalian. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan kami, bakal kami kasih hadiah. Perkenalkan, nama aku Bunga Syafaulia. Nama aku Niken. Nama aku Faikur Mana. Saya Bahan. Di sini kita ada 4 pertanyaan yang bisa jawab. Bisa angkat tangan ya, terus nanti kita kasih hadiah. Kalian tahu SMP PGRI 1 Cibinong dikenal dengan sebutan apa? Enggak gitu. Yang tahu jawabannya angkat tangan dulu ya. Ya. Ulang ya. Ganti ya. Yang kedua aja. Kalian tahu SMP PGRI 1 Cibinong dari mana? Dari teman. Oke. Itu hadiahnya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalian mau lanjut kemana? Ada yang mau jawab? Kira-kira kalian mau lanjut kemana nantinya pas SMP? Berdiri bisa tolong berdiri, terus perkenalkan namanya. Siapa aja yang mau berdiri, sama aja. Perkenalkan nama boleh? Boleh. Namanya siapa? Daniel Kasani. Kamu mau masuk kemana? Ke SMP 1W, kalau nggak masuk 1W ke Pego. Kenapa kamu mau masuk ke antara dua sekolah itu? Ya karena bagus fasilitasnya. Terus kalau misal kamu keterima dari salah satu sekolah itu, kamu mau masuk sekolah apa? Drum band. Makasih ya. Kalian tahu SMP PGRI 1 Cibinong dikenal dengan sebutan apa? Diri. Pego. Perkenalkan nama dulu nama. Namanya Alvino Fadliansyah Putra. Ya. Terus apa jawabannya? Apa? Tadi aku pertanyaannya kan. Terus jawabannya apa? Pego. Pertanyaan selanjutnya, kalian ada yang tahu gak di SMP PGRI itu ada eskul apa aja? Kalau ada yang tahu bisa sebutin apa aja eskulnya? Setelah bebas, kalian taunya seberapa aja? Namanya siapa? Denis Agustian. Kamu bisa sebutin berapa aja yang ada di SMP PGRI? Kayaknya 5 deh. Apa aja? Futsal, basket, volley, drum band, sama silat. Makasih ya. Kalian ada yang mau nanya gak? Kalau ada yang mau nanya masih kita tetap kasih hadiah kok. Ya. Ayo siapa yang mau nanya? Pertanyaan apa aja bebas, nanti kita jawab. Iya, apa boleh? Di Pego ada perpustakaan nggak? Ada. Di mananya? Perpustakaan kita ada di gedung 3. Di gedung 2. Di gedung 2 di bawah. Ya. Ada AC-nya, ada TV, terus kelasnya bagus, terus papan tulisnya kaca. Dan kalian juga dapat wifi ada 2 untuk sesuai absen dari 1 sampai 20 dan seterusnya. Dan kalau yang untuk reguler, kalian bisa juga dapetin kelas yang bagus, yang nyaman dan ada kipasnya. Dan terus juga kalian bakal tetap dapat wifi.
Terus juga kita ada laboratorium komputer, ada laboratorium IPA, bahasa, dan ada klinik sekolah. Kita juga ada CCTV-nya, jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa bisa lewat CCTV. Terus ada kantin, kita ujiannya juga memakai handphone, jadi selama ujian itu kalian harus bawa handphone dan kita ada aplikasi khusus untuk ujiannya. Ini kalian ada yang mau nanya lagi tentang apa gitu, tentang kita atau tentang sekolahnya? Apa? Kayak kamu pintar di bullying. Sejauh ini belum pernah sih, alhamdulillah. Tapi nggak tahu ya ke depannya, semoga aja nggak ada. Terima kasih. Tadi ya. Eskul akustik itu apa? Eskul akustik tuh kayak eskul musik yang kayak kamu tuh bisa main misal kamu bisa main gitar, main apapun, bisa nyanyi, itu kamu bisa masuk ke akustik gitu loh. Kalau misal kamu bisa nyanyi, kamu mungkin bisa ke padus, karena kita ada padus. Ada yang mau nanya lagi? Ada eskul lukis nggak kak? Melukis? Ya. Melukis sejauh ini kayaknya belum ada ya, tapi mungkin kalau kamu gitu lebih ke seni tari mungkin bisa. Kasih. Di Pego itu banyak banget acara-acara kayak pensi, terus kelas meet, terus ada kayak hari guru yang mungkin di sekolah semua ada, terus ada kayak apa lagi ya, pokoknya ada banyak lah, lumayan gitu. Mungkin kalian kalau bisa kalian suka nyanyi, suka main musik, suka ngeband gitu ya, itu kalian bisa ikut pensi, karena itu tuh nanti bakal dibuatin panggung, terus kalian bakal tampil di depan anak-anak sekolah gitu, di depan khususnya untuk anak SMP PG 1 Cibinong. Terus kalau kalian suka main basket, main futsal, main karate atau apa, itu kalian bisa tampil di kelas meet antar kelas gitu. Jelasin kayak kita sama seminggu seni gitu kegiatannya begitu. Seni kegiatan begitu kayak. Selama kita sekolah itu Senin tuh kita kegiatannya udah pasti upacara. Terus kalau hari Selasa kita literasi, baca buku, baca novel, atau kalian suka baca novel tuh, kalian bisa bawa novel kalian ke sekolah di hari Selasa. Kalau hari Rabu kita selalu sholat duha bersama-sama, yang pastinya dipisah, laki-laki di lapangan dan yang perempuan di masjid. Kalau untuk hari Kamis kita biasa apel pramuka di lapangan rame-rame bersama anak kelas 7, 8, dan 9. Untuk hari Jumat, hari ini kita melakukan tadarus setiap pagi, membaca Al-Quran 1 surat, dan kayak bakal ada selalu evaluasi setiap harinya gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Jadi kali ini aku pengen kasih beberapa makanan lagi. Yang bisa jawab, boleh aku kasih? Aku mau nanya, siapa nama kepala sekolah SMP PG 1 Cibinong? Nama lengkap. Coba kencengin sekali lagi. DRN, Haji, Abidin, MPD. Benar. Mau apa nih? Nomornya? Oke. Mau nanya satu lagi nih. Di SMP PG 1 Cibinong itu ada berapa kelas? Maksudnya ada dibagi kelas itu dibagi menjadi 2 itu apa aja? Coba aku.
Di era globalisasi yang terus berubah-ubah, pendidikan menjadi ujung tombak untuk menciptakan generasi masa depan yang unggul. SMP PGRI Cibinong hadir sebagai cahaya yang membimbing siswa-siswa menuju masa depan yang gemilang. Selamat datang di SMP PGRI Cibinong, di mana setiap langkah diisi dengan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bersinar. SMP PGRI Cibinong merupakan sekolah menengah pertama yang berdiri pada tahun 1962 atas inisiasi dari guru-guru sekolah dasar. Hal ini karena pada saat itu belum ada SMP di daerah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan ketika itu namanya masih SMP Pengharapan yang dipimpin oleh Bapak Kusada. Kemudian pada tahun 1965, SMP Pengharapan berubah nama menjadi SMP PGRI Cibinong yang dipimpin oleh Ibu Ii Suheri. Saat ini, SMP PGRI Cibinong berdiri di atas lahan seluas 3.786 meter persegi yang terletak di Jalan Golf kilometer 0,5 Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. SMP PGRI Cibinong hadir di tengah-tengah masyarakat dengan visi terwujudnya sekolah unggulan dalam bidang akademik dan non-akademik yang bernuansa religius. SMP PGRI Cibinong saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Abidin MPD dan memiliki guru-guru profesional dengan pengalaman yang luas serta pengetahuan yang mendalam. Para guru di SMP PGRI Cibinong menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inklusif di kelas. Mereka menggunakan beragam metode pengajaran dan teknologi terbaru untuk memastikan setiap siswa terlibat dan terinspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Haji Abidin MPD, Kepala SMP PGRI 1 Cibinong, mulai dari 2022 sampai dengan sekarang. Ya, harapan kami ke depannya SMP PGRI 1 Cibinong ini tetap jaya, tetap sekolah yang terbaik, swasta terbaik di masyarakat Cibinong khususnya, ya umumnya di Kabupaten Bogor. Ini ke depannya, jadi program kami untuk pengembangan SMP PGRI 1 Cibinong. Itu harapan kita untuk SMP PGRI 1 Cibinong. Semoga SMP PGRI 1 Cibinong tetap jaya. Di SMP PGRI Cibinong terdapat banyak fasilitas terbaik untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan siswa secara maksimal. Di antaranya, gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar. Selamat datang di ruang kelas SMP PGRI Cibinong. Di sini, setiap ruang kelas bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, namun juga tempat untuk tumbuh, berkolaborasi, dan berbagi ide. Laboratorium IPA SMP PGRI Cibinong dilengkapi dengan peralatan canggih untuk eksperimen dan praktikum yang menggugah kreativitas dan memperdalam pemahaman siswa tentang ilmu pengetahuan alam. Laboratorium Komputer SMP PGRI Cibinong. Di sini, setiap siswa memiliki akses ke komputer-komputer terbaru, lengkap dengan perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran setiap siswa. Masjid yang megah sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan rohis sebagai upaya membentuk generasi muda yang islami dan berakhlak mulia. Selain itu, terdapat pula laboratorium bahasa, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin yang nyaman, halaman sekolah yang luas, klinik sekolah, dan sekolah full wifi. Selain aktivitas belajar, SMP PGRI Cibinong juga mendukung kreativitas siswa di bidang non-akademik. SMP PGRI Cibinong terus mendukung siswanya untuk aktif berorganisasi dalam sekolah. Di antaranya,
Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar siswa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lainnya, serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang bagus dan tangguh. Kemudian keunggulan kita ini di ekstrakurikuler dan juga di akademiknya. Di samping fasilitas ya, memang kita jual kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih sekolah SMP PGRI buat anak-anak dan cucunya ke depan gitu. Prestasi siswa kita tidak pernah kalah juga dengan sekolah-sekolah negeri yang lain gitu ya. Ya, beberapa prestasi anak-anak baik di tingkat nasional kemudian di tingkat regional gitu ya. Tahun 2003 kemarin anak-anak kami juga juara di Olimpiade PGRI di Palembang ya. Di antaranya mereka adalah film pendek dan matematika ya. Itu juara juga mereka di Palembang gitu ya. Di samping prestasi mereka di tingkat regional dan kabupaten seperti basketbal gitu ya, kemudian futsal gitu ya. Kemudian lomba-lomba lain yang memang karate ya, kemudian silat. Nah, itu anak-anak itu sudah sampai tingkat nasional juga itu menjuarai ya kegiatan prestasi mereka. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat siswa, SMP PGRI Cibinong menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Seperti dalam bidang olahraga, terdapat ekstrakurikuler basket, sepak bola, karate, voli, futsal, dan pencak silat. Lalu dalam bidang bela negara terdapat ekstrakurikuler pramuka, PMR, paskibra, dan rohis. Sedangkan dalam bidang seni terdapat ekstrakurikuler akustik dan tari tradisional. Kemudian dalam bidang akademik terdapat ekstrakurikuler English Club, Matematika Club, IPA Club, dan Informatika Club. Rangkaian kegiatan siswa tersebut merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan soft skill maupun hard skill, sehingga SMP PGRI Cibinong tidak hanya menciptakan lulusan berkualitas dalam bidang akademik, namun juga unggul dalam bidang non-akademik yang memiliki kualitas pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti, dan religius. SMP PGRI Cibinong telah sukses menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini tentunya dibuktikan dengan banyaknya menjuarai berbagai perlombaan, mulai dari perlombaan tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. SMP PGRI Cibinong telah meluluskan banyak siswa-siswa yang unggul dan berprestasi, sehingga siswa-siswanya dapat diterima di sekolah menengah atas favorit, seperti SMA Negeri 1 Bogor, SMA 2 Negeri Bogor, SMA Negeri 3 Bogor, SMA Negeri 4 Bogor, SMK Negeri 1 Bogor, SMK Negeri 2 Bogor, dan SMA atau SMK swasta lainnya. SMP PGRI Cibinong adalah sekolah yang bersemangat dan berdedikasi dan berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang luar biasa bagi setiap siswa. Dari fasilitas yang canggih hingga kurikulum yang berfokus pada keunggulan. SMP PGRI Cibinong siap mewujudkan generasi yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik yang bernuansa religius.